Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Serasi, kita ketemu lagi nih di podcast Sule, Suara Leorasi. Ada yang beda nih di Sule kali ini. Apa yo? Di Sule kali ini aku gak jomblo loh. Maksudnya ada temennya gitu. Kira-kira siapa nih? Yuk kita kenalan, karena tak kenal maka kenalan. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Tiara. Di Leorasi Group aku menjabat sebagai admin sosmed. Kalau kalian mau lebih kenal sama aku, boleh loh datang ke rumah. Canda guys. Kalian boleh mampir ke akun sosmed aku. Ada Instagram Tiara_322 sama Whitepad Tiara322. I-nya double ya guys. Jangan lupa loh di follow juga. Terus follow juga akun Leorasi grupnya. Oke? Seperti yang aku bilang tadi, kalau di sini aku nggak sendirian. Aku sama Kak Tuti. Hai, salam kenal ya semuanya. Gimana nih? Udah kenal kan sekarang? Kebetulan banget kita yang sama-sama admin sosmed terus kebagian podcast bareng. Mungkin jodoh emang gak kemana ya guys. Canda. By the way, Kak Tuti apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kak Tiara sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Gak kerasa ya udah mau Ramadan lagi. Iya nih, perasaan baru kemarin. Banget sama Sule kali ini yang bakal ngebahas peristiwa penting dan bersejarah di bulan Ramadan. Apa aja nih yang Kak Tutik tahu tentang peristiwa-peristiwa di bulan Ramadan? Kalau yang aku tahu itu ada dua peristiwa yang emang sangat bersejarah. Di antaranya ada nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar. Keduanya sangat dinantikan karena keutamaan dan hikmah peristiwa tersebut sangat Masya Allah. Wah, benar banget Kak. Dari kedua itu, kayaknya aku tertarik dengan peristiwa nuzulul Quran. Mungkin Kak Tuti bisa kali ya kasih tahu aku dan teman-teman di rumah sebenarnya peristiwa nuzulul Quran itu apa sih? Boleh, tapi maaf sebelumnya kalau aku ada salah kata ya. Aku juga masih belajar, hehe. Iya, enggak apa Kak. Kita semua di sini kan sama-sama belajar. Iya enggak teman-teman? Oke, dikutip dari laman https://www.gramedia.com mengenai peristiwa nuzulul Quran, bahwa nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, nuzulul Quran berasal dari dua kata, yaitu nuzulul, yang artinya menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam. Jadi, nuzulul Quran dapat diartikan sebagai peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Sedangkan makna secara lengkap, nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Umat Islam berlomba-lomba untuk mendapatkan malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran didapat di bulan Ramadan tanggal 17. Jadi seperti itu Kak. Masya Allah, ada sebuah kalimat yang menarik nih Kak. Kakak tadi bilang bahwa umat Islam berlomba-lomba untuk mendapatkan malam nuzulul Quran. Memangnya apa sih keistimewaan dan keutamaan dari peristiwa tersebut?
keistimewaan dari nuzulul Quran yang pertama adalah peristiwa ini telah menguatkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk terus berjuang dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam kepada semua orang. Meskipun saat itu Rasul dan para sahabat banyak mendapat cemoohan, ejekan, hinaan, serta siksaan dari pembenci Islam. Yang kedua, nuzulul Quran merupakan sebuah tantangan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat muslim untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, nuzulul Quran juga memiliki keistimewaan di mana ia merupakan peristiwa turunnya wahyu Allah yang berupa Al-Quran sebagai pedoman hidup dan jawaban atas segala pertanyaan manusia mengenai berbagai hal mulai dari fikih, hukum hingga hal lain yang sangat penting. Selain keistimewaan, ada juga keutamaan dari peristiwa nuzulul Quran. Di antaranya, yang pertama adalah lebih baik dari 1000 bulan. Disebut lebih baik dari 1000 bulan karena memiliki makna bahwa amalan dan ibadah yang dilakukan dalam malam nuzulul Quran lebih baik dari amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar ayat 3. Yang kedua, diampuni segala dosa. Orang yang menghidupkan malam nuzulul Quran akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala hingga diibaratkan seperti bayi yang baru saja lahir ke dunia. Dan terakhir, sebagai malam penuh berkah, malam nuzulul Quran juga menjadi salah satu malam yang penuh berkah. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Dukhan ayat 3. Selain itu disebut malam penuh berkah karena Al-Quran diturunkan ke bumi dalam satu malam di bulan Ramadan. Masya Allah, wajar saja ya kak jika semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan malam nuzulul Quran. Ternyata keistimewaan dan keutamaannya sungguh luar biasa. Ngomong-ngomong, aku jadi penasaran nih. Ayat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran, ayat apa sih? Ayat Al-Quran pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya ayat ini menjadi tanda awal kenabian Muhammad SAW. Selain itu, turunnya Al-Quran menjadi awal dari perjuangan menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hira, sebelah utara Mekah pada 17 Ramadan 610 Masehi. Oleh karena itu, nuzulul Quran diperingati oleh umat muslim pada malam ke-17 Ramadan. Dasar dari peringatan nuzulul Quran pada 17 Ramadan adalah tafsiran dari surat Al-Anfal ayat 41. Nah teman-teman, jadi sebenarnya peristiwa nuzul Quran itu sangat luar biasa ya. Aku aja tadi beberapa kali bilang Masya Allah loh, saking kagumnya gitu. Jadi sayang banget kalau kita melewatkan peristiwa itu. Sebagai penutup, kira-kira apa aja sih amalan-amalan yang bisa kita lakukan di peristiwa nuzul Quran ini kak? Amalan nuzulul Quran yang pertama adalah istiqomah membaca Al-Quran. Setidaknya cobalah kata membaca Al-Quran 1 kali selama bulan Ramadan ini. Selanjutnya, amalan yang dilakukan di malam nuzul Quran adalah melakukan itikaf atau berdiam diri di masjid pada malam hari. Melakukan itikaf sebagai amalan yang dilakukan di malam nuzul Quran bukan berarti hanya diam dan tiduran di masjid saja ya, tetapi mengisi malam tersebut dengan kegiatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, kalian bisa juga mengisi malam nuzulul Quran dengan memperbanyak sholat malam dan berdoa. Amalan yang dilakukan di malam nuzul Quran ini bisa membuat lebih menghayati betapa sakral dan pentingnya peristiwa turunnya Al-Quran yang menjadi pedoman seumur hidup bagi umat Islam. Masya Allah, siap deh. Jangan lupa dicatat ya teman-teman. Buat kita yang pelupa, maklumlah remaja jompo. Canda guys, aku aja sih yang suka pelupa. Maaf ya dari tadi kalau aku ini suka bercanda walaupun gak bikin ketawa. Tapi semoga menghibur ya. Nah kembali lagi, ternyata luar biasa itu ya
peristiwa Nuzulul Quran ini. Gak kerasa nih kak, kita udah di akhir podcast aja. Padahal masih mau ngobrol-ngobrol loh. Iya nih, seru banget bisa berbagi sedikit pengetahuan sama Serasi. Sebelum kita akhiri podcastnya, apa ada pesan dari Kak Tuti buat Serasi saat menjalankan bulan Ramadan? Pesan aku, manfaatkan waktu kalian dengan sebaik mungkin, karena kita nggak tahu kedepannya akan bertemu dengan bulan Ramadan lagi atau tidak. Apakah kita masih bisa bersama sholat tarawih di masjid atau tidak? Selagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gunakanlah dengan sebaik mungkin. Karena di luar sana banyak sekali yang menantikan bulan penuh berkah ini. Akan tetapi, mereka terhalang akan usia yang telah menjemput tanpa kenal waktu. Dan aku ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan Ramadan. Masya Allah, bagus sekali pesannya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan Ramadan ya guys. Semoga kita bisa bertemu di Ramadan selanjutnya ya. Amin. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Leorasi Group. Bunyikan juga loncengnya supaya gak ketinggalan video menarik selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.